Dodi Sudrajat saat ini sedang menghadapi banyaknya protes dari netizen terkait konfliknya dengan keluarga dari Bibi Andriansyah, dimulai dari hak asuh Gala hingga mendapatkan tentangan dengan rencananya memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah Ibunda Vanessa Angel. Dan kali ini Dodi Sudrajat pun kembali mendapatkan sorotan dari netizen ketika dirinya mengupload di akun Instagramnya sebuah video wanita yang diduga menyindir keluarga Bibi Andriansyah. Berikut kalimat dari video tersebut. Uang solawatan sama lo, barang-barang serumah sama lo, endorse sumbang-sumbangan sama lo, Sigala sama lo, Sigala live sawerannya banyak sama lo, dari YouTube, dari TikTok banyak sama lo, undangan TV, stasiun TV sama lo. Udah dapat banyak kok masih usilin Pak Dodi, kurang ya? Atau takut diambil? Dan dalam video yang viral di TikTok, Dodi Sudrajat yang mengupload kembali video tersebut ke dalam akun Instagram pribadinya pun menyertakan kalimat tertawa. Hahaha. Tak pelak, karena unggahan video yang ada di dalam akun Instagram Dodi Sudrajat tersebut, ia malah mendapatkan respon negatif dari netizen. Kecaman dari netizen terhadap Dodi Sudrajat tak henti-hentinya menghantam dirinya. Adanya perbedaan pendapat terkait barang-barang Vanessa Angel yang sedianya akan dijual oleh ayahanda Bibi untuk kepentingan gala, ditanggapi berbeda dengan Dodi Sudrajat yang tidak setuju dengan rencana ayah Bibi. Dodi Sudrajat pun meminta agar barang-barang Vanessa Angel tidak dijual, dengan alasan barang-barang tersebut akan dipajang dalam museum yang rencananya akan dibuat oleh Dodi Sudrajat. Maka netizen pun mempertanyakan dan menyoroti rencana Dodi Sudrajat ingin membuat museum Vanessa Angel. Konsepnya sih kurang lebih sebenarnya museum itu ada kafenya juga seperti Bang Milano ini ya, kafe Bang Milano seperti ini. Jadi konsepnya ada kafenya juga. Jadi nanti di orang yang datang ke resto Vanessa itu nanti bisa melihat barang-barangnya Vanessa. Kalau boleh saya sebut ada seperti di Hard Rock Cafe ya. Nah, itu kan ada gitar-gitar, ada apa jaket-jaket yang apa musisi-musisi legend-legend yang seperti itu. Jadi modelnya kayak di Hard Rock Cafe modelnya. Jadi konsepnya seperti itu. Barang peninggalan ya? Ya, barang-barang peninggalan seperti gitar, ya terus baju, nanti sepatu, ya tas segala macam nanti di apa dipajang di apa museum ini. Nah, untuk rencananya belum tahu nih. Jadi kita masih belum ini ya, belum fokus ke situ. Itu kan masih rencana, tapi rencana itu akan tetap diwujudkan. Tapi untuk tempat dan di mananya saya nanti akan masih komunikasi lagi dengan Prof Bambang nanti. Identiknya kan ya seperti Museum Niki Ardila aja gitu. Ya kayak seperti itu aja. Jadi nantinya kan orang atau fans-fansnya Vanessa bisa datang dan mengenang gitu barang-barang peninggalan Vanessa. Ya mungkin mereka mau foto-foto seperti itu. Jadi salah satunya juga ya nanti Gala bisa ngelihat juga ya. Intinya buat Gala juga dia bisa mengenang barang-barang peninggalan mamahnya, ya, gitar-gitarnya semua dia bisa dikenang oleh Gala. Ya, konsepnya nantilah, belum sampai ke situ ya. Nanti pokoknya konsepnya seperti itu dulu. Nanti penjualan merchandise segala macam ya nanti akan ada pihak manajemen nanti yang mengatur itu. Ya, sudah ya, cukup. 40 hari, ya 40 harinya sudah hampir, ya sudah persiapan sudah 100%. Ya itu kan bukan Dedi yang membuat ya, jangan salah persepsi, bukan Dedi yang membuat itu, karena yang membuat acara itu adalah Profesor Bambang dan dengan Bang Milano. Kalau Dedi juga kan diundang untuk acara tahlil dan doa 40 hari untuk Vanessa ya, seperti acara 7 harian. Nah, itu di Tribrata. Itu aja. Jadi kalau untuk acara udah siap, nanti teman-teman media juga nanti diundang di sana. Ya, Mayang juga Cika nanti mungkin akan perform juga membawakan lagu ya. Sudah. Tak cukup sampai di situ, ayah Vanessa Angel ini pun kembali mendapatkan kecaman dan sorotan publik yang berencana akan memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam Ibunda Vanessa Angel. Hal ini akan dilakukan oleh Dodi Sudrajat karena dirinya telah bermimpi jika sang anak dikubur bersama sang ibundanya yang membuat dirinya kekeh untuk melaksanakannya.
Dan tentu saja hal ini mendapatkan kecaman dari ayah Bibi yang dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana dari Dodi Sudrajat tersebut. Masalah makam ya, ini. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya. Vanessa bilang ke saya waktu itu di Kadep Pipa, "Lihat, bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama, ya seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu." Saya bilang sama Vanessa, "Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Kadep Pipa kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ." Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang betul, saya harus satu liang sama mamahnya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Ya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat makam itu akan Dedi pindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa, jadi dimimpikan. Ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan itu. Terus di hari ke-10 ya? Iya, dari waktu preskon di kantor di kantor Bang Milano seperti itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga, karena makam itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang Dedi takutkan. Nah, ini takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang Dedi takutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di satu liang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan belum nanti saya bicarakan dengan Bang Milano, karena kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari, tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah ada statement makam, ya sudah saya bicara masalah mengenai makam Vanessa. Ya, kalau masalah pemakaman yang dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya ya. Artinya bapaknya Vanessa nggak ada ngomong ke saya. Ya, bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya, teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Ya, kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya.
Namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu. Kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin. Ya aja belum dimakamkan waktu hidup. Mana dia pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat, tidak salah. Biarlah mereka tenang, tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah gitu ya. Mungkin terketuk juga hatinya kali ya, tersentuh hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan. Ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana, ntar dipindahin lagi ke situ kan repot lagi urusannya kan, udah besar maka mama pindahin lagi ke situ. Mending di sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ, hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Kalau dipindahin nanti kan jauh lagi kan, nah itu sesuatu. Ya kalau masalah pemakaman yang dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya ya. Artinya bapaknya Panes nggak ada ngomong ke saya. Ya bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Ya, kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya. Namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu. Kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin. Ya aja belum dimakamkan waktu hidup. Mana dia pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat, tidak salah. Biarlah mereka tenang, tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah kan. Mungkin terketuk juga hatinya kali ya, tersentuh hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan. Ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana, ntar dipindahin lagi ke situ kan repot lagi urusannya kan, besar maka mama pindahin lagi ke situ. Mending di sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ,
berdoa ke situ. Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Nah, kalau dipindah nanti kan jauh lagi kan. Nah itu sesuatu. Konflik panas yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dengan keluarga Bibi Andriansyah memang sudah terang benderang. Hal ini terindikasi selanjutnya adalah dengan membuat rencana pengajian 40 harian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah di kediaman masing-masing. Namun yang lebih membuat netizen terhenyak adalah tidak ada nama dan foto Bibi Andriansyah di buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa Angel. Maka netizen pun kembali menyoroti buku Yasin tersebut di mana tidak ada foto dan nama Bibi Andriansyah. Selain tidak ada nama dan foto Bibi Andriansyah, nama Gala pun berubah dari Gala Sky Andriansyah menjadi Gala Sky Azan. Lalu seperti apa tanggapan dari Faisal akan hal tersebut? Ya gimana saya menanggapinya, kalau begitu ya saya mau ngomong apa. Ya itulah kenyataannya yang saya lihat, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan haknya mereka di sana kan. Ya tapi bagi saya dia mengadakan acara 40 hari itu bagi saya sesuatu hal yang baik-baik aja, karena itu akan mengirimkan doa kepada almarhum kan. Ya kalau soal foto itu bagi saya sih nggak begitu banget lah. Nggak ada foto ya nggak apa-apa lah, yang penting kan doa gitu ya. Yang penting doanya, mudah-mudahan doanya almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan gitu aja. Kalau yang soal foto nggak masalah. Ya itu nggak perlu lagi dibesar-besarkan itu ya, nggak ada masalah. Nggak ada fotonya anak saya di situ, nggak ada namanya situ, nggak ada masalah itu. Yang penting doa ya, mudah-mudahan doanya ke almarhum dan almarhumah itu aja. Ya kalau bagi saya sih nggak ada masalah. Saya nggak mempersoalkan itu. Ya kalau memang dia begitu, ya terus gimana saya? Mau berbuat apa saya? Udah, saya udah. Tapi kan ini kan jadi sorotan yang pagi pada dia hanya menggunakan foto Vanessa nih pakai Bibi gitu, terus hingga mengganti nama lengkapnya Gala kan Gala Sky Adam gitu di sini. Mana nama Gala sendiri apa sih pagi kalau nama lengkapnya? Ya gimana ya? Itu kan pihak sana ya, nanyanya seharusnya di pihak sana. Ya bagi saya sih nanggapinya ya memang begitu. Terus mau ngomong apa saya? Harusnya kan tanyanya sana. Ya memang begitu, kamu lihat begitu. Ya saya kan harus nerimo. Ada saya mau ngomong apa saya? Berarti nggak ada permasalahan kayak namanya diganti gitu maksudnya? Nama anak saya nggak bakal, nama cucu saya nggak bakal ganti. Cuman kalau dia bikin begitu, ya saya kan mau ngomong apa? Mungkin salah tulis kali atau salah cetak kali, kan saya nggak tahu kan. Bagaimana saya mengomentari sekarang? Kalau nama lengkapnya Ya Galaski Andriansyah. Itu dong. tadi kan ditulisnya Gala Sky Adam. Salah cetak itu. Coba kamu tanya sana. Salah cetak, saya yakin mungkin salah cetak. Jadi udah terlanjur cetak, ya sudah gitu aja. Itu pikiran saya. Ya, terus mau ngomong apa saya kalau salah cetak? Mungkin akan diperbaiki, nggak tahu. Coba aja tanya sana. Saya nggak paham. Kalau gitu ya nanti. Ya sama kan yang kemarin-kemarin udah kamu lihat belum? Cuman sayang udah habis kali ya dibagi-bagikannya. Saya kayak biasa aja. Semua saya udah bilang bahwa mereka itu sejak menikah saya anggap seperti anak saya kedua-duanya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka anak saya bertambah satu itu pas menikah dulu itu. Saya bilang sama istri saya, udah lama nggak apa-apa. Anak kita suka, dia juga suka anak kita, ya sudah. Ya udah tambah anak kita satu kan begitu. Jadi saya menganggap mereka udah seperti anak saya, bagaimana saya memperlakukan anak saya, begitu juga saya memperlakukan dia. Nanti di buku Yasinnya sendiri ada dua nama Bibi dan. Iyalah, ya sama aja kan. Saya aja ke makam juga begitu. Di makam saya berdoa di depan kepala almarhum anak saya dan istri saya. Kemudian kami pindah lagi ke sebelah. Doa lagi di sebelah, sama bagi kami. Berarti tidak bermasalahkan juga Pak Haji kalau misalkan di buku Yasinnya di untuk pengajian Vanessa di Itu kan. tidak masalah ya Pak Haji, misalnya kayak nggak ada namanya Bibi gitu di situ. Itu di permasalahan, nggak perlu, itu masalah-masalah kecil masih dipermasalahkan itu masalah cetak itu. Kalau soal itu sih nggak ada masalah itu, nggak apa-apa itu, lebih bagus lah. Ya mungkin karena tempat kita di sini agak kecil, nah kita bagi supaya
semakin banyak orang yang membaca berdoa, dan semakin banyak orang yang bertahlil kan begitu kan. Nah, kalau di sini aja ya tentu nggak muat. Ya lebih bagus kalau saya sih lebih bagus saja. Saya di kampung saya juga saya diadakan tuh 7 hari 40 hari sih diadakan di kampung saya. Lebih bagus menurut saya sih. Bahkan ada teman saya di Batam juga mengadakan waktu itu hari ke-7. Tapi bakal ada kayak petualangan bareng nggak sih Pak Haji? Ya tapi kan saya bilang tadi, kalau diadakan bareng, mungkin kondisinya tidak mungkin. Kenapa? Karena sini terlalu sempit. Nah sempit, jadi ya sudah kalau umpamanya sebagian di sini, sebagian di sana, ya itu lebih banyak, lebih bagus lah. Nggak ada masalah.